orang yang bersalah. Orang yang benar tidak boleh dibunuh. Yesus orang benar. Yang mati di kayu salib harusnya orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati, Pak. Buka ayat Pak, kasih tunjuk ayat. Saya kasih tunjuk ayat kalau mungkin Bapak bisa buka, karena saya tidak bawa apa namanya Bapak yang siapkan lain. saja Bible saudara. Saya mengingat, Pak. Kalau ada Saya yang salah bisa dikoreksi. Oke, saya bacakan gini. Jadi kalau Anda memaksa itu bahayanya kalau memang baca Alkitab ini sebuah satu narasi tidak bisa dipotong. Nah, itu kegagalan dari Anda. Contoh begini ya, saya kasih contoh dulu sebelum saya jelaskan dan saya berikan ayat-ayat yang begitu banyak dan kuat. Ya. Nggak usah kasih contoh Pak, langsung aja kita ngerti kok. Oh tidak, bagaimana bisa? Saya jelaskan, bukan gitu Pak. Kalau Anda memang bertanya, berikan kesempatan menjelaskan dan saya akan berikan data. Gitu. Yang menjadi tendensi di sini Pak untuk kita diskusikan, kenapa di Perjanjian Lama kisi-kisinya adalah Yudas yang harus disalib dan mati terkutuk. Kenapa di Perjanjian Baru tulisan Paulus ini memaksa kepada Kristus? Sudah pasti bilang orang Kristen ini Kristus adalah Yesus. Silakan, Pak. Oke. Jadi Paulus kenapa menegaskan Yesus? Karena Paulus sebenarnya dia bukan pengikut Yesus. Walaupun memang dia adalah seorang ahli Taurat di bawah pendidikan Gamaliel, seorang ahli Taurat yang hebat. Tetapi dia mendapat kasih karunia di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ketika dia hendak pergi ke Damsik untuk membunuh jemaat-jemaat atau membunuh ya. Saya minta maaf ini ya, membunuh jemaat-jemaat. Maaf ya Bang ya. Jadi ingin menghabisi ya atau gimana ya bahasanya. Pengikut Kristus yang ada di Damsik, dia lalu mendapat pernyataan dari Yesus. Lalu menyatakan diri kepada dia. Lalu Yesus berkata, aku akan memberikan seorang yang akan mengajarkan kamu, Ananias. Nah, tetap Rasul Paulus mengkonfirmasi di dalam Galatia, dia mengatakan bahwa apa yang dia terima itu bukan manusia yang berikan, tapi penyataan Yesus Kristus. Galatia pasal 1 ayat 9 sampai 11. Bukan manusia yang mengajarkan ini kepada aku, tetapi Kristus sendiri, penyataan Yesus Kristus sendiri yang telah kuterima. Jadi terbukti bahwa memang Yesus menyatakan diri kepada dia dan dengan berbagai macam cara, termasuk melalui Ananias, itu mengajarkan dia. Saya bacakan Galatia pasal yang ke-1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus itu bukan dari diri sendiri, maka itu dia memberikan satu pengajaran-pengajaran, tulisan-tulisan yang memang apa yang didapat dari Kristus. Nah, contohnya Yesus adalah yang mati terkutuk. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke ayat 21 dikatakan di sana, saya jelaskan dulu kan gitu Pak, saya jelaskan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan di sana, yaitu kenapa jadi panjang begini Pak? Iya. Kan menjelaskan Bang, jangan takut dong kalau tapi ini diskusi. Kalau Bapak mau menjelaskan seperti itu di gereja, Pak. Oh, ini jangan di sini. Panjang. Kepanjangan Pak, substansi kita adalah ya, sederhana pertanyaannya tadi. Berapa menit gitu loh enak ya. Pertanyaannya gini loh tadi, kenapa di Perjanjian Lama itu ya, kisi-kisi atau ciri-ciri orang yang mati terkutuk di tiang salib itu adalah Yudas. Kenapa di Perjanjian Baru menjadi Yesus? Itulah Pak diterangkan Pak. Iya, itu yang saya tanya. Kan Anda tadi mengatakan kenapa Paulus mengajarkan ajaran lain. Yesus, saya jelaskan itu karena Rasul Paulus mendapat pernyataan dari Baik, Yesus. kalau begitu saya bantah Pak. Baik, kalau begitu saya bantah. Bapak lebih percaya bahwa Paulus dijumpai oleh Yesus waktu dia perjalanan ke Damsik, betul ya? Apakah menurut Anda yang bertemu dengan Paulus itu Yesus yang asli? Oh iya, Yesus yang asli, benar. Oke, baik. Matius 24 di nomor 4 dan nomor 5.
Nanti ini sampai dengan Dibaca, 26 ya. Baca Pak.